Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Puspitarini Nindiawardana, spesialis ortodonsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tracing sefalometri. Dalam video ini akan saya jelaskan mengenai kegunaan tracing sefalometri, langkah-langkah dalam tracing sefalometri, dan menginterpretasikan hasil pengukuran tersebut guna membantu menegakkan diagnosis dan menentukan rencana perawatan ortodonti. Semoga video ini bermanfaat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai tracing sefalometri. Nah, sefalometri itu apa? Sefalometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran yang bersifat kuantitatif terhadap bagian tertentu dari kepala untuk mendapatkan informasi tentang pola kraniofacial. Nah, fungsi dari sefalometri sendiri itu yang pertama untuk diagnosis, kemudian yang kedua bisa kita untuk melakukan rencana perawatan, kemudian monitoring progres dari perawatan orto kita, kemudian mengkaji hasil perawatan dan melakukan bisa untuk penelitian. Oke, selanjutnya alat dan bahan tracing dari sefalogram. Yang pertama, tentunya kita harus punya sefalogram lateral. Kemudian di sini ada kertas kalkir. Nah, kertas kalkir ini ukurannya adalah 80 gram atau 75 gram. Bisa juga menggunakan kertas asetat. Terus yang kedua, kita membutuhkan spidol, kemudian selotip, pensil 4H. Mengapa menggunakan pensil 4H? Pensil 4H ini sangat tipis sehingga nanti didapatkan akurasi yang tepat. Kemudian penghapus, gunting, rautan, penggaris panjang, dan protraktor serta iluminator. Oke, langkah-langkah penampakan sefalometri. Yang pertama, kertas kalkir itu dilekatkan di atas sefalogram lateral menggunakan selotip. Oke, kemudian meletakkan kertas kalkir dan sefalogram di atas iluminator box. Kemudian kita nyalakan iluminatornya, dan di sini selotip diletakkan di ujung saja supaya kertas kalkir tetap dapat dibuka ketika kita melakukan tracing apabila kita kebingungan atau kesulitan dalam menentukan titiknya. Oke, selanjutnya kita akan menggambar 3 tanda cross, yaitu 2 di kranium dan 1 di vertebra cervicalis 1 atau 2. Oke, di sini. Oke, kemudian selanjutnya kita tapak tanda cross tadi di kertas kalkir yang sudah dilekatkan. Oke, fungsi tanda cross ini apabila nanti kertas kalkir itu bergeser, kita harus meletakkan kertas kalkir sesuai dengan tanda cross yang sudah kita buat. Oke, kemudian kita akan melakukan penampakan yang pertama. Nah, penampakan yang pertama kita menapak jaringan lunak dari pasien. Oke. Nah, di sini untuk melakukan penampakan kita membutuhkan pensil yang sangat tipis untuk akurasi yang tepat. Tetapi di sini saya akan menggunakan spidol supaya terlihat lebih jelas. Spidol warna hitam kali. Oke.
Nah, kita bisa membukanya apabila kita ragu. Kemudian kita tracing jaringan lunaknya sampai ke hidung, kemudian ke bibir atas, bibir bawah, hingga ke area dagu. Oke, jadi dari kranium kemudian ke area nasal, bibir atas, bibir bawah, dan dagu. Oke, setelah kita menggambar jaringan lunak, kemudian kita menggambar tulang kranium, batas anterior tulang kranium dan maksila. Ke tulang orbita. Kemudian ke tulang maksila. Sela tersika. Napak mandibula. Kemudian menapak gigi molar pertama rahang atas. Gigi premolar. Oke, cukup. Terus jangan lupa kita memberikan identitas pada kertas kalkir ini. Di sini nama pasien, mungkin bisa ditulis di kiri bawah ya. Nama pasien, kemudian usia, tanggal pengambilan, gambar, operator. Oke, ketika kita melakukan tracing sefalogram, apabila kita menemukan gambaran superimpose, artinya gambaran double dalam sefalogram tersebut, maka kita mencari rata-ratanya. Kita menggambar dua garis yang superimpose itu, kemudian kita cari average-nya, atau kita buat garis putus-putus di tengahnya.
Oke, selanjutnya kita akan identifikasi titik anatomi. Dimana yang pertama kita tentukan titik anatomi dari jaringan lunaknya, yaitu yang pertama glabella. Glabella itu ada, kalau secara klinis dia ada di pertemuan antara alis kanan dan alis kiri. Oke, di sini kita beri kode huruf G. Kemudian Nasion itu adalah jaringan lunak dari depan sutura frontonasal. Kemudian pronasal yaitu titik paling anterior dari hidung. Kemudian kita beri tanda P atau biasa juga PN. Kemudian titik paling terdepan dari labiale superius, kita beri tanda LS. Kemudian titik paling terdepan dari bibir bawah, labiale inferius. Kemudian titik terdepan dari dagu, itu kita sebutnya pogonion soft tissue. Kita beri aksen. Oke. Nah, selanjutnya kita menentukan titik landmark pada jaringan kerasnya. Yang pertama adalah titik Nasion. Titik Nasion itu adalah titik terdepan dari sutura frontonasal. Dia di sini. Kemudian orbita, yaitu titik paling inferior dari infraorbita. Selanjutnya kita menentukan titik sella turcica, yaitu dia ada di pertengahan dari fossa hipofisial atau kira-kira 3 mili dari batas paling bawah. Di sini kita beri tanda huruf S. Kemudian untuk porion, yaitu titik paling superior dari meatus acousticus externus. Kemudian spina nasalis anterior atau kita sebut anterior nasal spine. Kemudian spina nasalis posterior. Oke, selanjutnya kita menentukan titik overlapping dari cups mesiobukal M1 rahang atas terhadap M1 rahang bawah dan cups dari bukal gigi premolar rahang atas dan rahang bawah. Oke. Kemudian selanjutnya titik A. Titik A adalah titik tercekung dari tulang maksila. Dia berada di antara ANS, di bawah ANS. Titik A. Kemudian titik B, titik paling tercekung dari mandibula. Kemudian pogonion, titik paling anterior dari mandibula. Dan titik paling inferior dari mandibula atau kita sebut menton. Oke, selanjutnya untuk menentukan titik gonion atau titik sudut dari mandibula, kita harus membentuk garis terlebih dahulu. Oke, kita garis batas paling posterior dari ramus mandibula dan batas paling inferior dari mandibula. Nah, di sini baru kita bisa menentukan titik gonion, titik pertemuan dari garis tersebut. Di sini. Nah, untuk menentukan titik pogonion, yaitu titik terdepan dari dagu, itu kita harus membuat garis perpendikular dari garis porion ke orbita, kemudian kita tarik tegak lurus ke arah dagu. Nah, di sini. Jadi dari sini porion ke orbita kita garis dulu. Mungkin kita panjangkan ya garisnya. Oke, dari sini ke sini kita panjangkan. Kemudian titik anterior dari dagu adalah sebesar 90 derajat dari garis tersebut. Oke. Nah, sehingga kita tentukan dia di sini. Nah, di sini kita menentukan titik pogonionnya. Kemudian
Di antara titik pogonion dan titik menton itu adalah titik gnation. Titik gnation itu adalah titik paling anterior dan inferior dari dagu. Nah, kita menentukan titik itu dengan cara kita membuat garis terlebih dahulu dari titik N ke titik pogonion. Kita tarik garis tipis, kita perpanjang sampai bawah nggak apa-apa. Kemudian kita tarik garis gonion dan menton, kita perpanjang. Kemudian akan ditemukan titik pertemuan dua garis tersebut. Nah, di sini lah titik gnation itu. Nah, di sini titik gnation. Setelah kita menentukan titik landmark anatomi dari kranial, kita selanjutnya menghubungkan titik tersebut menjadi suatu garis. Yang pertama adalah garis sella connection. Dari ini saya menggunakan spidol warna berbeda supaya terlihat. Ya, jadi dari sella connection kita tarik garis. Oke. Selanjutnya mungkin diperpanjang juga tidak apa-apa. Oke. Kemudian kita menentukan garis yang kedua, yaitu garis dari mesiobukal cups, gigi M1 rahang atas yang overlapping terhadap M1 rahang bawah, dan gigi premolar 1 rahang atas yang overlapping dengan P1 rahang bawah. Itu merupakan garis oklusal atau bidang oklusal. Oke, wait. Garis. Oke, setelah kita menentukan bidang oklusal atau garis oklusal tadi, kita menentukan bidang mandibula atau garis mandibula. Nah, dalam analisis Steiner yang kita gunakan adalah titik gonion ke titik gnation. Kita tarik garis titik gonion ke titik gnation, yaitu titik paling posterior dari ramus mandibula ke titik paling anterior dan inferior dari dagu. Selanjutnya garis dari N ke A, N ke titik A, kita tarik garis. Kemudian N ke titik B, kita tarik garis. Kemudian garis yang dibentuk dari puncak insisal dari gigi paling anterior, gigi incisivus ke apikal. Jadi titiknya di sini. Ini adalah garis aksial dari gigi rahang atas dan rahang bawah. Jadi kita tarik garis. Oke. Kemudian rahang bawah. Oke, satu lagi adalah titik garis dari jaringan lunaknya, yaitu dari titik P ke titik ANS. Itu kita bagi dua terlebih dahulu, jadi dia titik kita buat garis putus-putus dan kita ambil titik di tengahnya. Kemudian itu untuk membuat garis ke pogonion soft tissue atau pogonion aksen. Oke. Setelah kita menentukan titik, kemudian kita menghubungkan garis di cefalogram ini, kemudian kita akan mengukur sudut ataupun jarak. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya protraktor. Nah, protraktor ini terdiri dari penggaris. Nah, penggaris ini untuk mengukur jarak secara linear. Kemudian di sini juga ada busur. Nah, busur ini untuk kita mengukur sudut atau angulasinya. Oke. Nah, di sini ada tabel apa aja yang harus kita ukur. Yang pertama yaitu analisis skeletalnya. Nah, analisis skeletal yang pertama kita akan mengukur sudut yang dibentuk dari garis S ke N dan N ke A. Yang sudah kita buat tadi, kita tinggal lihat aja. Kita bisa menggunakan garis yang paling bawah atau tengah. Kelihatan ya?
kemudian atas atau atasnya. Jadi ini ada garis ini. Oke, kita gini aja ya. Sudut SMA. Nah, kita dapat angka SNA-nya. Kita bisa baca di sini. Angka SNA-nya yaitu sudutnya yang dibentuk yaitu dari SNA. Jadi sudutnya yang ini. Nah, berarti sudutnya yang ini. 81. Nah, 81 kemudian kita bisa tuliskan di tabel, atau kalau dalam tracing ini kita bisa tuliskan di sini 81 derajat. Kemudian kita mengukur SNB, yaitu garis dari SN ke NB. Di sini didapatkan 82. Bisa. Nah, kemudian kita lihat ANB-nya. ANB yaitu dari titik A ke N ke A dan N ke B, 1 derajat. Minus 1 derajat. Oke. Selanjutnya kita mengukur titik gonion genation terhadap SN. Oke, kita perpanjang dulu ya garis dari gonion genation ke titik SN. Di sini sudutnya adalah yang ini. Dari sini ke sini 32 kita bisa tulis di sini 32. Oke. Kemudian bidang oklusal ke SN. Yaitu 12 derajat. Kita tulis di sini 12 derajat. Setelah itu kita mengukur sudut I terhadap NA. Kita letakkan garis yang vertikal N ke A dan kita putar garis yang ini. Kita sejajarkan dengan aksis dari insisifus serang atas, kemudian bisa kita geser. Nah, di sini sudutnya yang ini, yaitu sebesar 43. Kemudian jarak NA secara linear kita bisa menggunakan garis yang ini, yang garis yang bisa diputar. I ke N ke A kita letakkan dulu, kemudian kita tarik garis. Nah, dari sini ke sini angkanya bisa kita baca 11 cm, 11 mm. Kemudian I terhadap NB sudutnya 35, kemudian linearnya 35
5 mili. 5 mm. Oke, sudut inter I yaitu sudut yang dibentuk dari aksis incisivus rahang atas dan rahang bawah. Di 104. Kemudian untuk analisis jaringan lunak, kita sudah membuat garis dari titik tengah dari pronasal ke pogonion. Di sini bibir atas berhimpit terhadap S-line atau Steiner line, bibir bawah berada lebih ke depan dari Steiner line.